Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pembelajaran mengartikan Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Kelompok kami tersusun dari Maulidah Imaniyah Upetami, Rasyidatul Istiqomah, dan kemudian ada Sukman Wimairina. Nah, konten yang akan kami bahas yaitu ada 5 poin, yaitu yang pertama pengertian dari mengartikan itu sendiri, tujuan pembelajaran, kemudian rumusan indikator pembelajaran, yang keempat ada desain dan evaluasi pembelajaran mengartikan ayat Al-Quran, dan yang kelima desain dan evaluasi pembelajaran mengartikan hadis. Oke, yang pertama yaitu mengenai pengertian. Nah, di sini ada beberapa sumber yang menjelaskan mengenai arti dari terjemah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerjemahkan berarti menyalin atau memindahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Nah, terjemah ini sendiri di dalam modul yang berjudul pembelajaran Al-Quran dan Hadis, terjemah berasal dari kata tarjamah dalam bahasa Arab yang berarti menjelaskan dengan bahasa lain atau memindahkan suatu bahasa ke bahasa lain. Nah, secara etimologis menerjemahkan berarti memindahkan lafal dari suatu bahasa ke bahasa lain. Nah, di sini kegiatan menerjemah itu sendiri dapat diringkas dengan ungkapan analisis, transferring, kemudian restructuring. Nah, akan kami lanjut yaitu mengenai kegiatan menerjemahkan. Yang pertama adalah analysis. Analisis digunakan untuk mengetahui pesan yang ingin diterjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Nah, kemudian ada transferring. Di dalam transferring ini yaitu mempersoalkan bagaimana hasil analisis itu ditransfer dari bahasa sebelumnya atau bahasa aslinya ke dalam bahasa yang diterjemahkan. Misal kalau Al-Quran dan Hadis, yaitu mempersoalkan bagaimana hasil analisis olah bahasa dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengenai restructuring, yaitu membicarakan macam-macam gaya bahasa yang digunakan atau teknik yang dipakai dalam menyusun rasa yang diinginkan dari sebuah kalimat itu. Jadi, biar gimana enaknya susunan bahasa Indonesia dari terjemahan Al-Quran dan Hadis itu mudah dipahami, seperti itu. Nah, itulah mengapa pembelajaran mengartikan Al-Quran dan Hadis ini sangat penting diberikan kepada anak-anak, terutama di Madrasah Ibtidaiyah, yaitu tentunya anak-anak tidak diajarkan teori mengartikan Al-Quran dan Hadis yang kompleks, tapi pada masa sekolah dasar ini anak-anak diajarkan mengartikan kosakata dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadis secara langsung berdasarkan terjemahan yang telah banyak beredar, yang kemudian dirangkai menjadi satu dalam bentuk kalimat dan akhirnya bisa dipahami secara utuh, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu mengenai tujuan pembelajaran mengartikan. Nah, tujuan pembelajaran mengartikan yang pertama yaitu seperti yang telah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya. Yang pertama adalah aspek knowing atau aspek pengetahuan, yaitu untuk membekali ilmu tentang pentingnya mampu mengartikan Al-Quran dan Hadis. Dalam hal ini, murid memiliki pengetahuan mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan tata cara mengartikan Al-Quran dan Hadis itu sendiri. Nah, hal ini kenapa perlu diberikan kepada siswa yang jelas untuk memberikan sebuah ilmu kepada peserta didik. Selain itu, untuk memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mampu mengartikan Al-Quran dan Hadis, yang hal tersebut dapat membantu dalam melancarkan proses penghayatan dan pengamalan kandungan dari Al-Quran dan Hadis itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu aspek pelaksanaan. Oke. Oh ya, sebelum saya lanjut pada aspek pelaksanaan,
Di dalam aspek pengetahuan ini, guru juga bisa memilih beberapa metode untuk menyampaikan, yaitu seperti metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi. Nah, kemudian untuk menindaklanjuti dari keberhasilan aspek pengetahuan ini sendiri, guru juga bisa memberikan sebuah diskusi atau tanya jawab kepada siswa, baik secara berkelompok ataupun satu persatu, untuk mempertanyakan apa-apa yang sudah dipelajari. Nah, yang kedua yaitu aspek pelaksanaan. Nah, aspek pelaksanaan ini atau disebut doing itu merupakan terampilnya siswa dalam mengartikan ayat-ayat dari surat-surat tertentu dalam juz amma maupun hadis-hadis pilihan yang sesuai dengan materi. Oke, pada aspek pelaksanaan atau doing ini, yang jelas pelaksanaan dari pembelajaran mengartikan ini tidak bisa lepas dari metode menghafal. Oke, kemudian pada tahapan sekolah dasar, aspek pelaksanaan dari pembelajaran mengartikan tidak serumit pembelajaran mengartikan tingkatan yang lebih kompleks seperti itu, tidak. Tapi diawali dengan arti dari mufrodat satu persatu, kata per kata, kemudian disusun hingga pada kalimat per kalimat, hingga berujung pada hasil akhir yaitu berupa arti dari keseluruhan ayat pada suatu surat seperti itu. Nah, kemudian guru juga bisa menerapkan sebuah metode, bermacam-macam metode, yaitu baik metode langsung ataupun demonstrasi seperti itu. Selanjutnya pada aspek ketiga, tujuan pembelajaran mengartikan ini yaitu pada aspek pembiasaan atau being. Nah, pada aspek pembiasaan ini tujuan utamanya yaitu adalah proses internalisasi pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki dan telah diasah pada kehidupan pribadi peserta didik. Nah, apa-apa saja yang bisa dilakukan, yang bisa dibiasakan kepada peserta didik? Tentunya yang pertama adalah sholat berjamaah. Nah, dengan adanya sholat berjamaah ini juga membantu siswa memperlancar pembiasaannya dalam mengartikan Al-Quran dan Hadis. Seperti halnya kita ketika sholat. Nah, secara tidak langsung ketika kita membaca suatu bacaan sholat, tentunya kita juga kepo atau ingin mengetahui sebenarnya apa sih arti dari bacaan sholat tersebut. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua yaitu membaca Al-Quran dan hadis berjamaah. Proses pembiasaan ini juga bisa dilakukan di sekolah sebelum pembelajaran dimulai atau pada saat tertentu. Oke, tentunya dengan arahan dan bimbingan oleh guru. Dan yang ketiga yaitu perlombaan. Dengan adanya perlombaan ini juga bisa untuk melatih kemampuan mengartikan siswa, karena dengan adanya perlombaan ini siswa tentunya juga akan termotivasi seperti itu. Oke. Dan yang terakhir, jelasnya pada peserta didik tidak bisa meninggalkan yang namanya penugasan. Nah, pada penugasan inilah bisa dimaksimalkan untuk memperlancar kemampuan mengartikan siswa. Yang selanjutnya yaitu rumusan indikator pada pembelajaran mengartikan Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Indikator pembelajaran mengartikan Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah tentunya ada dua. Yang pertama, mampu mengartikan ayat-ayat Al-Quran dengan lancar dan benar. Nah, mulai dari mana? Tahapannya seperti yang telah dijelaskan di awal, yaitu mengenai arti kata per kata, kemudian arti kalimat, dan mampu mengonstruk menjadi arti keseluruhan dari sebuah ayat. Oke. Dan yang kedua, jelasnya siswa harus mampu mengartikan ayat-ayat hadis dengan lancar dan benar. Oke, saya akan menjelaskan terkait desain pembelajaran mengartikan ayat Al-Quran. Jadi dalam mengartikan ayat Al-Quran, sebelum siswa itu diajak untuk mengartikan, terlebih dahulu siswa
guru harus memastikan bahwa siswa sudah mampu membaca, menulis, dan menghafalkan ayat Al-Quran, karena itu adalah sebagai dasar sebelum nantinya siswa diajak untuk mengartikan ayat Al-Quran. Jadi siswa harus dikenalkan dulu dengan ayat-ayat Al-Quran, ayat Arab lah paling tidak. Nah, dalam mengartikan ayat Al-Quran, sensori memori mencatat informasi tentang arti suatu kosakata dari ayat Al-Quran, baik melalui visual atau mata, pendengaran atau telinga, maupun gerakan melalui tulisan. Kemudian informasi tersebut ditransfer ke jaringan ingatan jangka pendek. Jadi baik mata, telinga maupun tangan itu semuanya itu berfungsi dalam proses pembelajaran mengartikan ayat Al-Quran. Kemudian setelah berada di sistem ingatan jangka pendek, informasi tersebut dapat ditransfer lagi melalui proses rehearsal atau latihan dan pengulangan. Maka dari itu dalam pembelajaran mengartikan tidak hanya dilakukan 1 kali 2 kali saja, melainkan harus dilakukan secara berkala, karena itu merupakan proses rehearsal atau latihan dan pengulangan. Tujuannya apa? Supaya kegiatan mengartikan itu ingatan dapat diingat oleh peserta didik dalam jangka waktu yang lama. Kemudian informasi-informasi yang tersimpan dalam ingatan jangka pendek dan jangka panjang, karena ini alasannya dapat cepat terhapus jika tidak sering dilakukan proses rehearsal. Sehingga dalam proses pembelajaran mengartikan ayat Al-Quran atau proses rehearsal dapat diwujudkan dengan teknik mengajar drill and practice. Di selain itu, siswa juga diminta untuk sering berlatih sendiri di rumah agar semakin banyak kosakata yang dikuasai. Nah, dalam pembelajaran mengartikan ini, tekniknya akan kita pelajari lebih dalam, yaitu teknik drill and practice. Nah, desain pembelajaran mengartikan ayat Al-Quran, di sini kita akan mempelajari langkah-langkah model pembelajaran mengartikan ayat Al-Quran. Dalam hal ini kita ambil contoh Quran Surat Al-Ikhlas menggunakan metode mimicry or memorization atau audiolingual dengan teknik drill and practice. Jadi di sini modelnya, model mengartikan ayat Al-Quran, metodenya mimicry, memorization atau audiolingual, dan tekniknya adalah drill and practice. Terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap mengakhiri. Dalam tahap persiapan, desain pembelajaran mengartikan ayat Al-Quran itu ada 3 subbab. Yang pertama, guru harus merumuskan tujuan yang hendak dicapai oleh murid setelah proses demonstrasi. Jadi tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini itu apa. Kemudian yang kedua, mempersiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Jadi secara umum proses pembelajaran yang akan dilakukan, langkah-langkahnya demonstrasi itu bagaimana. Kemudian yang terakhir, mempersiapkan alat bantu. Alat bantu apa? Alat bantu dalam hal ini bisa berupa bagan pengajaran atau alat multimedia. Nah, bagannya yang tertera dalam PPT ini, yang pertama bagan surat Al-Ikhlas dan terjemahan. Di sini ada ayat Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai ayat 4 dan terjemahnya. Kemudian bagan arti kosakata surat Al-Ikhlas. Jadi di sini dijelaskan secara lebih mendetail dari kata, berkata, dan artinya. Misalkan kul, mufradat kul dibacanya kul dan artinya adalah katakan. Kemudian dalam pembelajarannya juga bisa dilakukan membentuk seperti itu, potongan kertas kecil, yang mana dalam potongan kertas itu kita sediakan mufradat yang sudah kita tulis secara terpisah, misalkan kul, huwallah, ahadun. Kemudian lafal juga secara terpisah, ditulis secara terpisah, juga arti secara terpisah. Nah, kemudian kita beri waktu untuk siswa membaca sekilas terkait lafal dan arti. Kemudian kita ajak siswa untuk menyocokkan antara mufradat, lafal, dan arti. Nah, tentunya jika masih dalam tahap dasar bisa didampingi oleh guru, tapi jika siswa sudah dirasa mampu, bisa dilepas oleh guru. Kemudian yang terakhir adalah lembar kerja siswa. Dalam hal ini lembar kerja siswa dapat digunakan lembar mengartikan ayat. Jadi ada bagannya juga, yang mana di sebelah kanan itu ayat, yang di sebelah kiri terjemahnya kosong. Jadi siswa diminta untuk mengartikan. Kemudian mengartikan kosakata seperti yang tadi juga bisa secara tabel atau secara pakai kertas-kertas yang berpisah tadi itu. Kemudian memasangkan ayat dengan terjemah. Jadi di sini disediakan ayat, kemudian terjemahnya diacak, kemudian siswa diminta untuk menjodohkan
ayat dan terjemahannya. Nah, ini yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan, terdiri dari beberapa langkah-langkah, kurang lebih 16 langkah. Yang pertama, guru mengadakan apersepsi. Apersepsi di sini guru memberikan gambaran umum terkait pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu pembelajaran mengartikan ayat Al-Quran. Nah, setelah mengadakan apersepsi, yang kedua, guru mengajak siswa untuk berkonsentrasi untuk memperhatikan surat Al-Ikhlas beserta terjemahannya. Setelah persepsi, fokus siswa sudah didapat oleh guru, kemudian guru mengajak siswa untuk berkonsentrasi. Jadi di sini guru bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sudah ada untuk menarik perhatian siswa. Kemudian yang ketiga, guru mengawali dengan mengajarkan cara menerjemahkan ayat pertama dari surat Al-Ikhlas. Jadi di sini ayat pertama adalah Qul huwallahu ahad. Nah, dalam hal ini guru memberikan contoh bagaimana cara menerjemah ayat pertama. Tentunya diawali dari ayat pertama baru sampai kedua dan seterusnya. Kemudian yang keempat, memastikan bahwa murid telah mampu membaca dengan baik teks Arab maupun teks Indonesia. Nah, dalam hal ini untuk tahap awal, terjemah dapat dibiarkan terbuka. Setelah murid mampu menerjemahkan, tutuplah bacaan terjemahannya. Jadi, siswa dibimbing untuk menerjemahkan ayat per ayat. Diterjemahkan secara bersama-sama. Setelah kemudian dirasa hafal, guru menghapus tulisan atau menutup tulisan tersebut. Dan yang kelima, bacakan ayat demi ayat dari surat Al-Ikhlas yang diikuti terjemahannya. Ya, seperti tadi dibaca dalam berulang-ulang. Nah, di sini tuh diterapkan metode mimikri atau memorization dengan teknik drill and practice, yang mana dilakukan dengan ketat dan memastikan seluruh murid dapat membaca dan mengartikan surat Al-Ikhlas dengan benar. Mimikri memorization itu kayak itu ya, jadi kayak membuat ingatan siswa kayak gitu loh. Nah, drill and practice itu memberikan siswa itu kayak latihan secara langsung agar siswa itu terbiasa mengartikan, jadi memorinya itu terbentuk, jadi ingatannya bisa lebih lama. Kemudian yang keenam, siswa telah mampu membaca dan mengartikan dengan baik, mulailah meminta siswa untuk menghafalkan. Jadi setelah dapat mengartikan, agar ingatannya itu juga kuat, selain mengartikan juga dihafalkan artinya tadi itu. Jadi kalau ada soal atau apapun, siswa dapat mudah menjawabnya. Kemudian yang ketujuh, dimulai dengan ayat pertama dibaca 3 kali lalu tutup terjemah ayat tersebut seperti yang tadi itu. Kemudian yang ke-8, mintalah murid melafalkan terjemahan ayat yang ditutup itu secara bersama-sama. Jadi dilakukan secara kolosal. Kemudian setelah semua mampu menerjemahkan ayat pertama, mulailah untuk menerjemah ayat kedua bergantian, kemudian menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan. Nah, di sini poinnya, karena biasanya pembelajaran Quran hadis kan kadang siswa cenderung cepat bosan ya. Jadi guru harus bisa menggunakan menerapkan metode-metode pembelajaran lain yang agar bisa membuat fokus siswa kembali. Kemudian yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalannya pembelajaran mengartikan surat Al-Ikhlas. Jangan sampai ada siswa yang tertinggal kayak gitu. Kemudian berikan kesempatan pada siswa untuk secara aktif menerjemahkan surat Al-Ikhlas. Di sini poin pentingnya yaitu terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam teknik drill and practice. Yang pertama, membagi murid menjadi 4 kelompok. Nah, kemudian kelompok pertama diberi ayat pertama dalam surat Al-Ikhlas, begitu juga dengan kelompok kedua, ayat kedua, dan seterusnya. Kemudian secara bergantian, kalau sudah selesai nanti diberi ayat selanjutnya dari kelompok sebelah kayak gitu. Jadi secara bergantian siswa diberi kertas, disuruh menghafal, kemudian diberikan ke kelompok selanjutnya secara bergantian sampai semua ayat dalam surat Al-Ikhlas terpenuhi. Kemudian seorang guru menunjuk salah satu murid untuk maju ke depan untuk memimpin penerjemahan surat Al-Ikhlas yang diikuti oleh seluruh murid. Nah, baru setelah itu guru menguji penerjemah satu persatu hingga mereka melakukannya tanpa kesalahan. Di sini yang disebut dengan teknik drill and practice kayak gitu. Jadi secara bergantian menghafalkan, kemudian dipraktikkan secara langsung ke depan. Nah, dalam hal ini guru dalam menunjuk siswa itu harus secara acak ya, jadi biar ada persiapan dari setiap individunya. Kemudian yang ke-14, memastikan seluruh murid mampu menerjemah surat Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Dan yang
Yang ke-15, guru menguji setiap murid dengan spontan menunjuk murid. Nah, ini yang acak tadi itu. Kemudian yang terakhir, membagikan LKS yang telah dipersiapkan kepada murid-murid, seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi LKS-nya. Nah, kemudian yang terakhir itu tahap mengakhiri. Dalam tahap mengakhiri ini, pemberian penugasan dapat berbentuk tugas mengartikan surat Al-Ikhlas di hadapan orang tua. Kemudian dibuktikan dengan kartu penugasan. Jadi di sini siswa diminta untuk mengartikan ayat Al-Quran surat Al-Ikhlas di depan orang tuanya. Nah, sebagai bukti nanti diminta tanda tangan orang tua sebagai bukti bahwa siswa itu sudah melakukan hafalan. Oke, kemudian terkait evaluasi pembelajaran mengartikan ayat Al-Quran. Nah, dalam hal ini evaluasinya terdiri dari 2 evaluasi, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Dalam penilaian proses, bentuk evaluasi dilakukan dengan teknik unjuk kerja dan menggunakan daftar penilaian sebagai instrumennya untuk mengetahui seberapa lancar dan bagus kegiatan mengartikan siswa terhadap Al-Quran. Oke, kita lihat di sini ada kartu bukti mengartikan Al-Quran. Di situ ada tertera nama siswa, nama surat. Kemudian siswa telah mampu mengartikan surat apa pada tanggal berapa. Di sini dibuktikan dengan tanda tangan orang tua. Ini sebagai bentuk penilaian akhir tadi itu ya. Kemudian penilaiannya bagaimana? Lah, penilaiannya ini ada nilai kemampuan mengartikan. Yang pertama poin kelancaran dan ketepatan. Kemudian nilai total. Bagaimana rentang nilainya? Untuk komponen kelancaran, di sini ada rentang nilainya mulai dari lancar, kurang lancar, sampai tidak mampu mengartikan. Begitu juga dengan komponen ketepatan. Rentang nilainya hampir sama, jadi cuma aspek penilaiannya saja yang berbeda. Kemudian total dari nilai kemampuan, kedua nilai kemampuan tadi dijumlahkan, dibagi 2, itulah jadi nilai total peserta didik. Tuh, begitu untuk penilaian proses. Nah, penilaian proses kan sebagai bagaimana cara peserta didik tadi melakukan kegiatan mengartikan ayat Al-Quran. Nah, dalam hal ini penilaian juga ada penilaian hasil, yang mana yaitu bentuk evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran yang tepat untuk materi ini. Nah, bagaimana cara penilaian hasil? Cara untuk menilai hasil itu dapat digunakan tes objektif dan juga subjektif dengan teknik lisan maupun tulis. Ini ada beberapa contoh soal latihan untuk meningkatkan hasil pembelajaran mengartikan Al-Quran ya. Dalam hal ini, yang pertama, apakah kamu hafal surat Al-Ikhlas? Jadi siswa disuruh menjawab. Teknik penyampaian evaluasinya bagaimana? Itu semua tergantung dengan kreativitas guru. Jadi bisa digunakan secara lisan, tulisan, atau mungkin bisa digunakan dengan metode-metode permainan yang lainnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang desain pembelajaran mengartikan hadis. Jadi, untuk apa kemampuan mengartikan hadis itu? Itu untuk memudahkan seseorang untuk lebih memahami kandungannya. Nah, ini tujuannya agar kita itu tulus mengamalkan kandungan hadis tersebut. Nah, bagaimana desain pembelajarannya? Nah, yang pertama itu menggunakan metode demonstrasi atau langsung, dan pada kali ini kita akan belajar tentang menggunakan teknik papan kantong. Nah, di dalam desain pembelajaran mengartikan hadis itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan itu semua perangkat dan media harus dipersiapkan oleh guru. Lalu tahapan yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan itu kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana, atau bisa dibilang itu seperti RPP, rancangan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah tahap mengakhiri. Di dalam tahap mengakhiri itu ada kegiatan pemberian feedback dan evaluasi. Nah, desain pembelajaran mengartikan hadis. Nah, tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan. Jadi di dalam tahap perencanaan itu ada merumuskan tujuan. Nah, di dalam merumuskan tujuan ini itu sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Sukma tadi. Jadi ada aspek pengetahuan, knowing, ada aspek pelaksanaan, doing, dan aspek pembiasaan, being. Nah, dari
Tujuan dari pengetahuan, dari aspek pengetahuannya itu murid mengetahui dan memahami pentingnya kedudukan hadis. Terus yang selanjutnya adalah aspek pelaksanaannya. Jadi murid itu terampil dalam mengartikan hadis. Nah, yang ketiga yaitu aspek pembiasaan. Jadi murid telah terbiasa mengartikan hadis. Nah, hadis di sini diberikan contoh itu hadis tentang hormat kepada orang tua. Nah, yang kedua dalam tahap perencanaan adalah mempersiapkan garis besar demonstrasi. Itu maksudnya adalah mempersiapkan langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya itu harus sistematis agar saat di kelas itu tidak bingung mau melakukan apa. Terus yang ketiga yaitu mempersiapkan alat bantu. Di sini tadi kan pakai teknik papan kantong, jadi guru harus menyiapkan papan kantongnya, harus membuat papan kantongnya terlebih dahulu. Dan yang keempat itu mempersiapkan LKS. LKS ini tujuannya untuk memberikan evaluasi kepada siswa setelah menggunakan alat bantu tadi, apakah siswa itu mampu mengartikan dengan baik atau tidak. Jadi bisa dilihat dari LKS tersebut. Nah, ini adalah bentuk alat bantu teknik papan kantong. Jadi anggap saja yang warna coklat itu adalah papannya atau tripleknya itu juga bisa dari karton tebal. Di modul juga sudah dijelaskan bahwa kira-kira 90 cm itu tebalnya dan tingginya kira-kira 60 cm. Nah, untuk karton apa itu? Karton hurufnya itu kira-kira besarnya, lebarnya itu 5 cm kali 5 cm. Jadi, untuk membuat ini pertama itu guru harus menulis hadis tersebut. Hadis ini itu secara rapi dan diberikan jarak di antara suku katanya. Nah, setelah itu dipotong sesuai suku katanya seperti yang ada di gambar. Lalu di kartonnya itu, di papan tripleknya itu disisakan di bawahnya. Di bawahnya itu yang berwarna putih itu kertas kosong. Nanti tujuannya apa? Untuk siswa agar itu siswa itu nanti maju satu persatu untuk menuliskan pengertian untuk menuliskan arti dari keseluruhan hadis tersebut. Nah, di setiap kartu kata ini itu di belakangnya dituliskan arti dari setiap kosakatanya. Misalkan ridho itu artinya keridoan. Jadi di belakang kartu kata itu dituliskan ridho itu keridoan. Nah, setiap kartu kata ini diberikan arti per kosakatanya. Lalu selanjutnya guru harus menyiapkan LKS. Nah, LKS-nya itu contohnya seperti ini. LKS 1 itu isilah arti kosakata hadis berikut ini dengan baik dan benar. Jadi LKS 1 itu siswa diperintahkan untuk mengisi setiap kosakata. Jadi kosakata 1 itu artinya apa, lalu yang kedua apa, yang ketiga apa, dan seterusnya. Lalu bedanya dengan LKS 2 itu siswa mengartikan itu secara penuh dari hadis yang sudah ditampilkan itu. Jadi tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Jadi di dalam tahap pelaksanaan ini itu ada 8 tahap yang dilakukan guru. Yang pertama yaitu guru melakukan apersepsi dan pretest. Nah, apersepsi ini sebagai pendahuluan dengan memberikan motivasi agar anak didik lebih bergairah dalam mengikuti kegiatan belajar. Nah, kalau mengetes pretestnya itu bisa melalui tanya jawab. Contohnya ketika ditampilkan hadis tersebut, guru menanyakan siapa yang dapat mengartikan hadis tersebut. Terus seperti pertanyaan lagi, apakah kalian sayang kepada orang tua? Seperti itu bisa
guru itu mengetahui kemampuan awal siswa. Nah, yang kedua yaitu membagikan potongan-potongan kartu. Yang ketiga, meminta siswa untuk tenang. Nah, di sini kan biasanya kalau siswa itu setelah dibagikan kartu-kartu itu heboh sendiri, asik sendiri itu kan. Nah, ini guru harus mampu menenangkan siswa, harus kondisi kelas itu kondusif kembali. Setelah kondusif guru harus memanggil siswa sesuai dengan urutan kosakata hadisnya. Lalu siswa itu menempelkan kartunya itu satu persatu dan bergantian. Yang keenam, setelah selesai siswa itu diminta untuk menuliskan artinya di ruang kosong. Nah, ruang kosongnya yang tadi yang diberi kertas putih tadi, nah itu di situ siswa diminta untuk menuliskan artinya secara utuh di kertas tersebut. Dan kalau bisa di setiap siswa itu berperan, maksudnya semua siswa itu kebagian gitu untuk menuliskan arti dari hadis tersebut agar siswa itu memiliki pengalaman masing-masing. Lalu yang ketujuh yaitu guru menguji siswa secara spontan. Nah, ini bisa dengan cara menunjuk murid secara acak agar murid itu menerjemahkan dengan baik dan benar tanpa ada kesalahan hadis. Lalu yang kedelapan yaitu guru membagikan LKS. Nah, LKS ini dibagikan satu persatu, dimulai dari LKS 1, setelah itu dikerjakan, dikumpulkan lagi, lalu guru membagikan LKS 2 dan dikumpulkan lagi, nah, baru dicek oleh guru. Nah, selanjutnya adalah tahap mengakhiri. Jadi, di dalam mengakhiri itu diakhiri dengan pemberian penugasan. Nah, pemberian penugasan ini itu terkait dengan aspek pembiasaan atau being. Jadi, agar siswa itu terbiasa dalam mengartikan hadis. Nah, tujuan dari pemberian penugasan ini untuk memantapkan dan melancarkan penulisan yang dilakukan oleh murid. Nah, lalu berupa apa? Berupa tugas mengartikan hadis. Nah, tugas mengartikan hadis ini itu di hadapan orang tuanya dan dibuktikan dengan lembar hasil penulisan mengartikan hadis dan kartu penugasan. Ini akan dijelaskan di bawah ya, di bagian evaluasi. Nah, ini jadi evaluasi hadis itu ada dua. Yang pertama itu evaluasi proses dan yang kedua yaitu evaluasi hasil. Nah, di dalam evaluasi proses, bentuk evaluasi yang tepat untuk dipakai menilai keberhasilan proses pembelajaran materi mengartikan hadis adalah dengan menggunakan teknik unjuk kerja dan menggunakan daftar penilaian sebagai instrumennya untuk mengetahui seberapa lancar dan bagus kegiatan mengartikan siswa. Jadi, kartu bukti mengartikan hadis ini tadi yang saya sebutkan sebelumnya itu di tahap mengakhiri, di penugasan. Jadi ini sebagai bukti bahwa anak tersebut itu sudah mampu mengartikan hadis dan itu ada tanda tangan orang tuanya. Lalu dalam penilaian prosesnya itu sudah dicantumkan di situ ya. Jadi komponen kelancarannya itu seperti itu, lalu komponen ketepatannya seperti itu, rentannya seperti itu. Lalu nilai total kemampuannya itu antara lancar dan tepat itu dijumlah lalu dibagi 2 dan nilai akhirnya 85. Di situ Munawir Haris 85 berarti itu termasuk di dalam kategori baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Jadi bentuk evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran yang tepat untuk materi ini adalah tes objektif dan subjektif dengan teknik lisan atau tulis. Jadi tes ini itu dapat dipakai untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengartikan Al-Quran dan hadis serta sikap siswa.
Jadi ini seperti lebih mengetes dari pengetahuannya siswa ya, karena pakai tes objektif dan subjektif. Nah, contoh soalnya itu bisa seperti yang ada 8 itu, seperti itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.